Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kebaikan Tuhan menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Roma 12 ayat 15 berkata, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis." Di tengah-tengah sebuah pertandingan sepak bola yang sedang berlangsung, seorang pelatih dari salah satu tim kesebelasan yang sedang bertanding berseru kepada para pemainnya, "Sapu bersih saja, sapu bersih saja." Semua pemain pun, terutama pemain belakang, menjalankan instruksi tersebut. Setiap ada bola yang datang, langsung ditendang sekeras-kerasnya supaya menjauhi gawang mereka. Maksudnya sangat jelas, yaitu supaya gawang mereka tidak kebobolan. Ini merupakan strategi untuk mempertahankan skor pertandingan atau mempertahankan kemenangan. Itulah gambaran dari istilah sapu bersih. Baik sekali kalau hal itu diterapkan dalam hubungannya dengan iri hati dalam setiap hati manusia. Mungkin saat ini Tuhan sedang berseru dalam hati kita, "Sapu bersih iri hati di hatimu." Iri hati adalah perasaan marah, dendam, benci, kesal yang timbul karena melihat kualitas, harta, atau jabatan yang dimiliki oleh orang lain, di mana dia berhasrat untuk memiliki kepunyaan orang lain tersebut bagi dirinya sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan iri hati sebagai perasaan kurang senang melihat kelebihan orang lain. Dalam Alkitab, Rahel iri hati kepada Lea karena Lea melahirkan anak sedangkan ia tidak. Kisah Yusuf, di mana saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf karena Yakub mengistimewakan Yusuf. Ditambah lagi dengan cerita Yusuf tentang mimpi yang kurang bisa dipahami dan diterima oleh kakak-kakaknya. Orang-orang Yahudi juga menentang khotbah Paulus dan mereka iri hati karena banyak orang-orang yang datang kepada Paulus untuk mendengarkan khotbahnya. Iri hati tidak mengenal waktu. Iri hati tidak mengenal pribadi. Iri hati bukan dominasi cerita dari tokoh-tokoh Alkitab di masa lalu. Iri hati merusak diri sendiri, seperti dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Itulah sebabnya iri hati harus disapu bersih. Untuk menyapu bersih iri hati kita, harus memulainya dengan bersyukur atas kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, dan bukan menginginkan kelebihan-kelebihan itu bagi diri kita sendiri. Kiranya hari ini sukacita, ucapan syukur, dan kemurahan Tuhan penuh atas setiap kita, sehingga kita bisa berkata, "Saya sapu bersih iri hati di hati saya." Biarlah saat ini Tuhan memampukan kita untuk menyapu bersih setiap iri hati di dalam hati kita. Adalah jauh lebih menguntungkan ketika kita menyapu bersih iri hati daripada menyimpannya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera bagi kita semua. Amin.